Bagaimana cara berpikir yang benar dalam kekristenan? Korintus 8 ayat ke-21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Saudara, tak terbantahkan bahwa medan peperangan dalam diri setiap orang adalah pikirannya sendiri. Sebab pikiran adalah awal dari setiap tindakan. Dan itu menunjukkan gambar diri seseorang. Karena itu, kita lihat, iblis dengan berbagai cara mencoba menyerang pikiran semua orang agar mereka jatuh ke dalam dosa. Bahkan iblis berani menyerang pikiran Tuhan Yesus ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam dengan harapan Tuhan mau menuruti segala kemauannya. Namun iblis gagal total karena Tuhan Yesus berhasil menangkal setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Makanya cara berpikir yang benar dalam kekristenan itu sangat penting dan menentukan hidup kita. So, berhati-hatilah. Bagaimana kita berpikir akan menentukan bagaimana kita melihat, menafsirkan, dan menilai segala sesuatu termasuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Contoh, ketika kita berpikiran positif terhadap seseorang, secara otomatis sikap kita akan menjadi positif terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa pemikiran yang positif akan mampu membangun persepsi yang positif pula dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan bila kita sudah berpikiran negatif terhadap seseorang, sikap kita pun akan menjadi negatif terhadapnya. Begitu pula, bila kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi tampak sangat rumit, maka kita pun akan melihat masalah seperti raksasa yang sulit untuk ditaklukkan. Sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran sederhana terhadap segala hal, maka kita akan melihat kehidupan ini sangat sederhana. Maka janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat ke-3b. Katakan amin. Artinya, Tuhan menghendaki agar kita berpikiran tidak terlalu tinggi, tetapi yang pantas dan sesuai dengan kadar iman, sehingga kita dapat menguasai diri. Amin. Banyak orang Kristen berpikiran sedemikian tinggi, muluk-muluk lah, sampai-sampai harus memaksakan diri, dan akhirnya tidak menguasai dirinya, dan ini sangat berbahaya. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cara berpikir atau pola berpikir merupakan sekumpulan keyakinan atau membangun cara berpikir dalam menghadapi sesuatu. Ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengawasi hidup kita, maka yang kita lakukan tentu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. So, cara berpikir yang benar dalam kekristenan adalah cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan mempunyai pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya, marilah setiap kita memilih untuk memiliki pola pikir yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun keadaan dunia sedang dalam goncangan dan ketidaknyamanan, namun teruslah tanamkan dalam pola pikir atau cara berpikir kita bahwa ada berkat yang pasti Tuhan berikan kepada kita dalam keadaan yang tidak pasti ini. Berpikirlah sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.